Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri atas Ade, Anissa, Putri, Putih, Fairuz, dan Feby. Kami akan menjelaskan mengenai kohesi sosial kaum tani di Banten. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan outline presentasi pada hari ini. Pendahuluan. Latar belakang dari makalah yang kami buat adalah era globalisasi dan industrialisasi yang identik dengan segala kemudahan dan perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi masyarakat desa yang masih memegang teguh prinsip kebudayaan. Masih banyak masyarakat yang belum bisa mengikuti arus globalisasi dan juga industrialisasi, sehingga menciptakan kekhawatiran di berbagai lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah di Desa Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang merupakan desa petani. Kelompok tani di Desa Labuan masih menjunjung tinggi prinsip gotong royong, sehingga diharapkan dapat menjadi pemersatu masyarakat Desa Labuan. Selanjutnya, tujuan dari makalah yang kami buat, yang pertama adalah menentukan peran dan fungsi kelompok tani dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, menentukan usaha kelompok tani dalam mempersatukan masyarakat. Dan yang ketiga, menentukan dampak sosial ekonomi yang timbul dari adanya kelompok tani di Desa Labuan. Tinjauan pustaka. Saya Anissa akan menjelaskan mengenai definisi kohesi sosial. Kohesi sosial adalah kemampuan suatu kelompok manusia untuk menyatu. Kohesi sosial juga mengacu pada kekuatan hubungan kerjasama dan kekompakan antar anggota dalam suatu komunitas masyarakat, di mana konsep kohesi sosial ini pertama kali dicetuskan oleh teori Emil Durkheim. Emil Durkheim mengatakan bahwa kohesi sosial adalah kondisi di mana elemen sosial dalam masyarakat memiliki fungsi untuk memberikan standar norma bagi kehidupan suatu kelompok. Emil Durkheim juga menyatakan bahwa terdapat solidaritas mekanik dan solidaritas organik yang menimbulkan dan membentuk kohesi sosial. Emil Durkheim berpendapat bahwa kohesi sosial membantu membawa masyarakat pada suatu tahapan peradaban masyarakat yang lebih tinggi. Kohesi sosial juga memiliki berbagai karakteristik menurut Mitchell tahun 1994, di mana terdapat 6 karakteristik kohesi sosial, yaitu komitmen, saling ketergantungan, hubungan timbal balik, memiliki sistem yang terstruktur, memiliki pola perilaku tertentu, dan mampu mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari kelompok. Dan menurut Forsin 1999 itu ada 4 dimensi kohesivitas kelompok. Yang pertama kekuatan sosial, yang kedua kesatuan kelompok, yang ketiga daya tarik, dan yang keempat adalah kerjasama. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa kohesi sosial itu mengarah kepada kerjasama, yang mana hal itu adalah positif dan menguntungkan baik bagi individu maupun bagi kelompok. Nah, terdapat berbagai macam manfaat kohesi sosial. Yang pertama, jika ditinjau dari sosial ekonomi, yaitu mampu menurunkan tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan mengikis kesenjangan sosial. Yang kedua, dari sisi politik, yaitu meningkatkan demokrasi yang lebih stabil, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan toleransi, serta meningkatkan inklusivitas. Sebagaimana dalam kesehatan atau psikologi, dukungan atau menjadi bagian dari suatu kelompok itu dapat meningkatkan kesehatan fisik dan psikis kita, menumbuhkan motivasi kerja, dan meningkatkan produktivitas, serta mendorong kepercayaan diri. Sebagai perusahaan, kohesi sosial juga bermanfaat, di mana menurut Mulunga dan Yazdani tahun 2014, terdapat 4 manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, mempromosikan kepatuhan terhadap aturan untuk tiap pekerja. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Yang ketiga, meningkatkan kinerja individu. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi. Solidaritas sosial. Menurut Emil Durkheim, bahwa solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan di mana hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan berdasarkan perasaan moral dan kepercayaan yang diatur dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Selain itu, solidaritas sosial menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok yang mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung oleh nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup di masyarakat. Solidaritas sosial terbagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik.
Soliditas mekanik mempunyai ciri pokok, diantaranya sifat individualis yang masih lemah, belum ada pembagian kerja yang jelas, dan hanya ada di dalam masyarakat pedesaan. Sedangkan solidaritas organik mempunyai ciri pokok, diantaranya kesadaran kolektif yang lemah, tetapi sudah ada pembagian kerja yang jelas dan dapat terlihat di dalam masyarakat perkotaan atau modern. Prinsip solidaritas sosial masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama, saling berbagi dalam mendukung pembangunan baik secara keuangan maupun tenaga atau yang lainnya. Kelompok tani adalah kumpulan tani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kebersamaan menghadapi kondisi lingkungan, diantaranya ada sosial, ekonomi, dan sumber daya, yang dipimpin oleh seorang ketua. Kelompok tani merupakan sebuah lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa. Bisa berdasarkan komoditas, areal tanam pertanian, bahkan gender. Kelompok tani akan membantu para petani yang tergabung dalam keanggotaannya untuk memfasilitasi segala kebutuhan dimulai dari pembelian sarana produksi, sampai penanganan pasca panen, dan pemasarannya. Kelompok tani memiliki 3 fungsi utama, yaitu unit belajar, unit kerjasama, dan unit produksi. Apabila ketiga unit tersebut sudah berjalan, maka diarahkan untuk menjadi unit kelompok usaha. Terdapat ketua kelompok tani sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi kelompok tani, yaitu yang terdiri dari sekretaris kelompok, bendahara kelompok, serta seksi-seksi yang mendukung kegiatan kelompoknya. Seksi-seksi ini disesuaikan dengan tingkat dan volume kegiatan yang akan dilakukan. Hasil dan analisis studi kasus. Gambaran umum Desa Labuan. Desa Labuan terletak di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten. Berdasarkan data demografi, jumlah penduduk di Desa Labuan adalah 4.338 orang penduduk, yang terdiri dari 2.195 penduduk laki-laki dan 2.143 orang penduduk perempuan. Dari total 4.338 orang, terdapat sekitar 992 kepala keluarga. Dan rata-rata mata pencaharian di Desa Labuan ini adalah seorang petani. Para petani di Desa Labuan tidak hanya menggarap lahan pribadi, namun juga menggarap lahan milik orang lain, dikarenakan terdapat warga yang tidak memiliki lahan. Sedangkan untuk jenis pertanian yang ditekuni adalah pertanian sawah. Luas area lahan yang ada di Desa Labuan adalah 514 hektar, yang terdiri dari tanah sawah dan juga tanah kering. Untuk tanah sawah, sistem irigasi yang digunakan para petani adalah sistem irigasi setengah teknis, seluas 83,3 hektar, dan sistem irigasi sederhana seluas 78,4 hektar. Kemudian sisanya merupakan tanah kering, dengan pembagian seperti pengkarangan, tegal atau kebun, kemudian ada lahan gembala, dan juga yang lain-lain. Nah, sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa para petani di Desa Labuan ini selain menggarap lahan pribadi juga menggarap lahan milik orang lain. Hal ini karena terdapat sekitar 462 orang penduduk yang tidak memiliki lahan sama sekali. Sedangkan yang memiliki lahan sekitar 0 hingga 1 hektar itu berjumlah 3.502 orang dan hanya sekitar 374 orang penduduk yang memiliki lahan di atas 1 hektar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi dari kelompok tani. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67, peran kelompok tani dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai wahana belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Yang pertama adalah kelompok tani sebagai wadah belajar, yaitu wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah, serta kehidupannya yang lebih sejahtera. Kedua, kelompok tani sebagai wahana kerjasama adalah tempat untuk memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang terakhir adalah sebagai unit produksi, yaitu usaha tani yang dilaksanakan masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas.
Sebagaimana yang dimaksud dalam garis-garis besar haluan negara tahun 1993, kelompok tani sebagai media penyuluhan ini bertujuan untuk mencapai petani yang dapat menerapkan inovasi, memperoleh tingkat pendapatan untuk meningkatkan kualitas hidup, mampu memanfaatkan asas skala usaha ekonomi, mampu menghadapi resiko usaha, serta tangguh dan efisien. Desa Labuan membentuk kelompok tani untuk mengatasi permasalahan petani di desa ini, yaitu petani dapat mengoptimalkan dan berproduksi secara efisien. Karena pembelian alat dan penjualan dilakukan bersama-sama, biaya pemasaran akan lebih rendah, namun dengan jumlah penjualan yang tetap tinggi. Selain itu, kelompok tani berfungsi sebagai pemersatu dan sebagai alat yang cukup berfungsi efektif dalam proses pemberdayaan petani di Desa Labuan. Sedangkan menurut Pak Abdullah, yaitu merupakan salah satu tokoh petani di Desa Labuan, kelompok tani berperan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, kesejahteraan petani sebagai alat untuk mencapai perubahan yang lebih baik, sebagai media penyuluhan, dan juga sebagai tempat penyampaian aspirasi keinginan petani dari Desa Labuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan usaha kelompok tani dalam mempersatukan masyarakat. Kelompok tani biasanya beranggotakan petani dari berbagai kelompok umur dan gender. Selain untuk mengorganisir usaha tani anggota kelompoknya, kelompok tani biasanya memiliki kegiatan lain yang melibatkan masyarakat desa. Dalam kasus Desa Labuan, kelompok tani Desa Labuan memiliki kegiatan lain, seperti gotong royong, usaha simpan pinjam, dan arisan kerja. Tujuannya untuk memperkokoh rasa persatuan antar petani di Desa Labuan. Dampak sosial ekonomi karena adanya kelompok tani. Menurut Kurnianto 2017, indikator dari dampak sosial ekonomi adalah pendidikan, proses sosial, gaya hidup, pendapatan, dan aktivitas lapangan kerja. Dengan adanya kelompok tani di Desa Labuan, ternyata memberikan dampak sosial ekonomi yang positif bagi masyarakat. Kelompok tani dapat memberikan fasilitas mengenai informasi dan teknologi pertanian dalam bentuk penyuluhan, sekolah lapangan, dan percontohan. Kelompok tani juga dapat memberikan wadah untuk hidup berkelompok dan bersosialisasi agar dapat saling membantu. Misalnya ketika berhadapan dengan masalah antar petani atau saling mempermudah dalam memenuhi kebutuhan pertanian seperti penyediaan saprotan, misalnya pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dan lainnya. Selain itu, dengan adanya kelompok tani, maka akan memudahkan para petani untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Hal itu menunjukkan bahwa tercapainya proses sosial berupa kerjasama. Karena adanya kerjasama tersebut dapat menimbulkan rasa persaudaraan yang kuat dan solid, sehingga petani di Desa Labuan tidak lagi dipandang sebagai kaum yang lemah, dan posisi tawar mereka meningkat dengan adanya kelompok tani ini. Jika petani mempunyai posisi tawar yang lebih kuat, maka mereka dapat memilih alternatif yang menguntungkan serta dapat mengakses pasar yang lebih baik. Kelompok tani juga dapat membantu menyelenggarakan perdagangan, memasarkan atau menjual produk petani kepada pedagang atau industri hilir dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, kontinuitas hasil panen pun akan lebih mudah diatur karena kelompok tani dapat memusyawarahkan rencana usaha kegiatannya bersama kelompok. Maka dari itu, jadwal tanam dan tata waktu kegiatannya dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan anggota dan kebutuhan pasar. Kesimpulan. Yang pertama, mengenai fungsi dari pembentukan kelompok tani. Fungsi dari pembentukan kelompok tani diantaranya adalah mempererat interaksi dan membina kepemimpinan dalam masyarakat, menciptakan kerjasama antar petani, mempercepat proses pengembalian hutang petani, meningkatkan orientasi pasar baik yang berkaitan dengan input maupun output, dan membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya. Kemudian kesimpulan yang kedua berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok tani di Desa Labuan untuk mempersatukan masyarakat, di mana usaha-usaha tersebut dilakukan dengan mengadakan kelas belajar, wahana kerjasama, dan mengembangkan unit produksi. Kesimpulan yang ketiga mengenai dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh petani dari adanya kelompok tani di Desa Labuan. Dampak sosial ekonomi tersebut diantaranya, yang pertama, hasil panen akan lebih mudah diatur karena kelompok tani dapat memusyawarahkan rencana usaha kegiatannya bersama kelompok. Kemudian, petani juga mempunyai posisi yang lebih kuat dalam
posisi tawar-menawar karena dapat memilih alternatif yang menguntungkan, serta dapat mengakses pasar yang lebih baik. Kemudian dapat menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan koperasi. Kemudian dapat membantu penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit atau pinjaman kepada para anggota yang memerlukan. Dapat membantu menyelenggarakan perdagangan, serta yang paling penting adalah kelompok tani memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Kuis dapat diakses pada link berikut ini.